udud. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tegas Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 12. Enggak, Pak. Yang saya ingin tanyakan begini, karena saya kembali ke topik ini. Adakah kebenaran di Taurat? Tanda tanya berarti maksudnya apa, Bang? Apakah di Taurat itu tidak benar atau apa kira-kira yang bisa Abang Sumba jelaskan? Dari topik adakah kebenaran di Taurat tanda tanya? Iya, baik. Kenapa topik ini saya ambil? Karena Paulus itu mengatakan kalau di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu, Bang. Enggak, kita bahas di Taurat dulu, Bang. Iya. Anda kan bertanya, kenapa Anda saya begini, saya langsung karena saya mengatakan Paulus mengatakan kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini bahaya ini, Bang. Ini bahaya bagi keberlangsungan agama Kristen, keyakinan Kristen, kepercayaan Kristen bagi orang yang berakal. Enggak begini, Bang, makanya saya tertarik dari begini, karena kalau dalam bahasa Indonesia itu adakah kebenaran di Taurat tanda tanya, berarti kesimpulannya Taurat itu tidak benar, ya. Saya tidak tahu kalau orang sekolah seperti apa, tetapi ketika ada topik adakah kebenaran di Taurat tanda tanya, berarti kesimpulannya Taurat itu bisa dikatakan tidak benar, ya. Karena saya ingin kalau saya mengatakan, adakah ini HP? Apakah ini bukan HP? Apakah Anda manusia? Apakah itu berarti Anda bukan manusia? Ketika Anda bertanya kepada saya apakah Anda manusia, berarti Anda bukan manusia. Karena Anda tahu bahwa saya manusia, kenapa Anda tanya? Iya, mana tahu Anda penjelmaan Tuhan? Kan Tuhan Anda bisa menjelma manusia. Gimana, Bang? Justru saya yang harus bertanya kepada Anda, apakah situ suma atau asli apa palsu? Karena Anda pakai masker, apakah wajah Anda itu suma atau ini asli masker, ini asli masker, ini asli orangnya. Ya, tetapi kan saya kan nggak lihat hidung Anda, mulut Anda kan saya nggak lihat. Terserah. Paulus juga Anda tidak kenal kok, apakah dia manusia atau dia kambing. Begini, saya kembali ke topik Bang Sumang, ya. Silakan. Jadi kita nggak usah berdebat kayak anak kecil, ya. Karena saya tahu Anda yang memulai, Anda yang memulai. Anda yang ribut dengan masker saya. Iya, oke. Santai aja, Bang. Karena Anda bertanya tadi saya manusia apa enggak? Ini HP atau enggak? Kan Anda kan seolah-olah ingin menjebak saya. Saudara, Anda memprotes tema saya. Seakan-akan ketika saya mengatakan adakah kebenaran dalam Taurat, Anda mengatakan bahwa itu artinya tidak ada kebenaran. Paulus yang mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Paulus, pendiri agama Anda. Itu saya kira tahu ujung sampai di situ, ya. Saya pikir begini tadi Bang Suma, begini. Saya pikir Anda hanya bicara Taurat. Taurat ini kan perjanjian lama, itu kalau di dalam Kristen, ya. Perjanjian baru. Jadi menurut saya ketika Anda pertanyakan apakah Taurat itu benar, saya ingin bertanya kepada Anda, jika benar Anda pertahankan kata itu, saya ingin apakah Islam percaya Nabi Musa? Itu maksudnya saya tadi begitu. Kalau memang Taurat itu tidak benar, itu nabi kami. Saudara, dengarkan saya. Masalah ini sebenarnya ada di pihak Anda karena Paulus karena Paulus pendiri agama Anda yang mengatakan tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Ini saya lagi mengajar kepada Anda yang tidak paham. Ya, silakan guru, silakan. Anda mengajar saya. Bagus, Masya Allah. Makasih. Jadi Paulus pendiri agama Kristen itu mengatakan di dalam suratnya Galatia 2 nomor 16, nomor 21, nomor 5, Galatia 5, nomor 4.
tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Makanya dia dirikan agama Kristen, karena agama Kristen itu bukti pernyataan beliau bahwa kebenaran itu nggak ada di hukum Taurat, maka wajib hukumnya ada agama Kristen. Karena agama Kristen itu adalah agama yang dibangun dari akibat tidak adanya kebenaran dalam hukum Taurat. Begitu, Bang. Kalau begini Bang, kalau saya omong jujur ya, setahu saya ini SMA tidak selesai ya. Iya, Dikatakan saya ini berijazah SMP. Ya. Iya, kelihatan dari cara Anda mengatakan beragama Kristen. Jadi menurut saya Kristen itu adalah ikatan orang-orang pengikut Yesus. Jadi dalam Kristen itu ada Katolik, ada Protestan, ada Baptis. Itu menurut pemahaman saya. Kristen itu adalah pengikut Kristus, di situ Kristus. Nah, itu baru betul. Kristian. Itu baru betul. Kristen itu pengikut Kristus. Ah, itu baru betul. Itu pengertian sudah lama, Bang Suma. Anak-anak SD saya sudah tahu Kristen itu apa, pengikut Kristus, Bang Suma. Nah, itu teman-teman Muslim yang nggak tahu. Tapi salah kalau Anda mengatakan Kristen itu pengikut Yesus. Salah itu. Oh. Iya, itu salah, Bang. Apa sudah? Pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Ya benar. Bukan pengikut Yesus. Nah gitu. Itu Anda harus pelajari mulai dari sekarang. Anda harus tahu itu. Dan ajarkan jadi Yesus kepada... dan Kristus beda ya? Ya. Kristus itu banyak. Makanya dikatakan Kristen ini pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana yang Anda ikuti? Kan begitu. Yesus Christ. Oh iya, Yesus memang Kristus. Tapi Kristen itu bukan pengikut Yesus Kristus. Cuman pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Sejak kapan? Sejak si Suma live di TikTok kah? Yang mengatakan seperti itu. Ya, sekarang kalau Anda sadari, coba yang benar apa? Kristen itu pengikut Yesus atau pengikut Kristus? Yang mana yang benar? Lengkap, boleh Kristus, boleh Yesus, boleh Yesus Kristus. Jangan Anda memperpalos sesuatu. Nggak boleh dong. Kristus itu, saudara, Kristus itu banyak. Bukan cuma satu. Iya, banyak dong. Yesus mengatakan Kristus itu banyak. Oh, itu di mana itu dikatakan Yesus itu banyak? Matius 24 nomor 24. Memang berat, Bang. Coba dibaca. Saya paham Bible. Saya paham Bible, Anda tidak paham. Jadi Yesus apa? Yesus itu banyak Yesus ya di dalam Bible ya. Bukan Yesus yang banyak, Kristus yang banyak. Kristus yang banyak. Iya, tapi palsu. Ya. Makanya kalau dikatakan Kristen pengikut Kristus, betul. Tapi kalau dikatakan pengikut Yesus, no. Bukan. Memang pahit, tapi itulah kenyataan. Kita masuk ke tema. Bahwa Paulus mengatakan Paulus mengatakan tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Menurut saudara bagaimana? Betul nggak? Menurut Paulus itu, silakan. Saya belum baca sampai di situ ya. Di Injil berapa itu? Galatia 2 nomor 16. Coba sebab karena tidak saya ada ya terus. Sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Di dalam nomor 21-nya dikatakan Aku tetap kemudian bersukacita jika sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Andai saja ada kebenaran menurut Paulus di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Menurut saudara, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Menurut saya ada kebenaran. Kalau begitu sia-sia kematian Kristus. Enggak. Mana yang Anda pilih? Menurut saya Yesus mati itu tidak sia-sia. Lah, kalau tidak sia-sia berarti tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Mana yang betul? Kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat,
maka sia-sialah kematian Kristus. Makanya orang Sebaiknya Kristen begini, itu coba tidak lagi kita baca menjalankan keseluruhan Taurat. dari perikopnya Bang Sudah, supaya jangan salah mengerti. Silakan Anda Ya, baca. kita baca dari apa? Dari Injil berapa tadi? Injil apa yang Anda sebutkan tadi? Galatia 2. Tahu aja enggak? Injil Galatia ya. Ayat berapa? Bisa 16, mulai dari 16 bisa sampai ke 21 boleh. HP onar lagi ini. Makanya Kristen itu tidak menjalankan hukum Taurat. Karena Taurat itu punya Yahudi, perjanjian lama, perjanjian barunya Yahudi. Galatia 2 sampai 10 ya? Iya, Galatia 2 nomor 16 sampai nomor 21. Oh, nomor 16. Ini saya ya. Jadi di dalam itu topik itu ada di dalam Paulus mengatakan tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya karena iman dalam Yesus kepada Kristus. Jadi tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat itu. Hukum Taurat. Menurut Paulus. Berarti dalam hal ini Paulus mengatakan Yesus itu salah. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, jika engkau melakukan hukum Taurat dan memerintahkan melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka engkau akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Kata Yesus. Tapi kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, orang menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga kalau melakukan hukum Taurat. Kata Paulus, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, orang akan menempati tempat tertinggi kalau dia melakukan hukum Taurat. Kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Mana yang betul? Yesus atau Paulus ini? Masih bisa bertahan bang? Kalau tidak kita ganti pemain. Tunggu, saya masih begini, karena saya tidak, karena ini saya punya Alkitab. Jadi saya akan baca ulang ya. Silakan. Ini topik ya, ini Galatia 2. Ini perikopnya adalah yang terutama ya. Jadi saya nggak mau langsung ditangkap di yang Anda baca ya. Ya saya baca kesimpulannya teman-teman ya, supaya jangan salah mengerti ya. Silakan. Saya akan setia menunggu. Jadi Galatia 2 ini saya start dari ayat 15 ya. Oke, silakan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman. No, lanjut. Dan kita nggak bisa sampai di situ. Kita baca sampai selesai ya. Sampai di mana tadi diganggu sama au-au lagi itu tetapi hanya oleh karena ya jangan pakai ason, maka saya pakai malas pakai sonkar begitu. Anda belum Anda aktif. Kita baca dari awal. Saya baca dari awal ya supaya jangan salah mengerti ya teman-teman Kristen ya. Jadi judulnya itu saya kembali karena Anda memperlambat ini. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Saya baca ya kan saya barusan download ini karena saya penasaran dengan kata-kata yang Anda ucapkan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain.
kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh iman, karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, saya rasa sampai sini saya paham maksudnya. Lanjut. Sebab Ya, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. sekarang Yesus. Nah sekarang begini, jadi begini. Menurut saya ini kata-kata Paulus ini sengaja mengeritik kaum Farisi, ya. Enggak, karena begini, Bang Suma, di zaman Paulus itu, bahkan di zaman Yesus, Iya. ahli-ahli Taurat, ya, mereka melakukan hukum Taurat, ya. Mereka sangat taat. Tetapi praktek-prakteknya itu mereka tidak sesuai dengan hukum. Tidak taat itu namanya. Sehingga Paulus mengatakan, iya, itu sebenarnya tidak taat itu namanya. Omong orang bukan. Ya, jadi Anda mungkin salah mengerti. Kalau saya sudah paham di situ. Saya baru bahasa hari ini. Menurut Paulus ada nggak orang dibenarkan? Menurut saya bahwa menurut kata Paulus itu ditujukan kepada ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, ya, yang rajin sholat misalnya, ya, tetapi hanya ngomong, tetapi prakteknya tidak ada, ya. Jadi begitu. Jadi menurut saya itu nggak ada salah ini kata Taurat di situ. Menurut Paulus tidak ada orang yang dibenarkan karena orang itu melakukan hukum Taurat. Benar. Kenapa bisa? Orang melakukan hukum Taurat kok tidak dibenarkan? Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan untuk mentaati perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat surga. Berarti Yesus mengajarkan bahwa di dalam Taurat itu ada petunjuk dan ada rahmat. Makanya orang yang melakukan hukum Taurat itu masuk ke dalam surga, kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena orang itu melakukan hukum Taurat. Artinya Paulus ingin menjual bahwa nggak perlu lagi kau melakukan hukum Tuhan. Ngapain? Yang penting kamu beriman kepada Kristus. Oke, Anda masih bisa bertahan atau kita ganti pemain baru? Ya. Saya sebenarnya ingin lanjut, tetapi karena saya punya HP ini yang satu untuk saya cek Alkitab, ini udah nggak berfungsi, ya. Anggap aja Anda menang malam ini, ya. Bukan menang, Bang. Bukan. Ya, jadi memang saya dari tadi sebenarnya mau buka Alkitab, mau baca lagi, tapi karena HP satu ini dia error. Jadi anggap malam ini Anda menang. Tetapi saya tadi cuma mau, sebenarnya saya tidak mau bergabung. Tetapi saya terpancing dengan kata Anda tadi, adakah kebenaran di Taurat? Ternyata Anda bawa Paulus. Saya pikir Anda mengatakan bahwa perjanjian lama itu tidak benar. Ya. Paulus yang mengatakan ternyata Anda mengatakan kebenaran Taurat itu Anda, kata tanda tanya itu Anda bawa Paulus. Ya, itu yang Paulus mengatakan tidak ada kebenaran dalam saya pikir Taurat. Anda tidak percaya Taurat. Maka saya kaget loh. Oh, Islam tidak percaya Taurat. Ya, itu menurut saya tadi, sehingga saya mau bergabung. Iya. Ya, saya pikir Anda tidak percaya Taurat. Sama loh. Ini nggak salah topiknya ini orang. Iya, Bang. Ya kan? Karena kalau Anda persalahkan Taurat, maka saya pertanyakan loh, Abraham, Musa itu apa mereka nggak percaya? Siap. Tapi sudahlah. Oke, jadi sebenarnya saya mau lanjut perdebatan Anda malam ini karena memang saya punya pendukung untuk membuat saya pilih dan berkata-kata. Karena saya tidak bisa berkata-kata tanpa ada bukti, ya. Oke. Baik, Bang. Ya. Oke, nanti sampai kapan-kapan kita ketemu lagi, Bang Suba, ya. Siap, Oke. Bang. Ini ada pertemuan kita yang kedua, ya.
Siap, siap. Ya, kalau pertemuan pertama kan Anda matikan saya ya. Siap, siap, siap. Ya, pertemuan kedua. Jadi anggaplah Anda malam ini, ya sudah Anda menang lah. Nanti teman-teman Muslim boleh tepuk tangan untuk Bang Suma ya. Oke ya. Oke. Baik, sampai jumpa. Thank you, Bang. Siap, siap. Tuh malah asah. Tomalasa, memang mereka cuman modal percaya doang, tapi tak ngerti kitabnya sendiri. Mereka hanya imani saja. Ayo silakan saudara. Saudara Pasa bisa buka kamera dari sekte mana, Katolik atau Protestan? Assalamualaikum, Kak Jadi. Waalaikum. Bunda. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang? Makasih, Bunda. Kita cuman Siap. mantap, sering mantau gitu. Oke, siap. Siap komandanku. Thank you. Kita naikkan yang oten ya, Bang ya. Oke, siap. Siap, makasih. Anakku sayang, yang kau tuhankan sendiri. Tidurlah anakku, kelak kau akan dituhankan, cuklis. Ayo silakan teman-teman non-muslim multi supaya kita bisa berdiskusi. Saudara Riko, Saudara Riko, malam juga. Dengan siapa ini? Halo. Ya, halo, dengan saya Putri dari Sumatera Selatan, Bang. Dari Sumatera Selatan. Bisa buka kamera, Katolik atau Protestan? Masih dari Islam, tapi ada yang ingin ditanyakan jika Bang Zuma bersedia untuk menjawab. Bagaimana moderator? Masih di golongan Islam, tapi ada yang ingin ditanyakan, udah lama, tapi itu kalau Bang Zuma bersedia untuk menjawab. Masih di golongan Islam, artinya ada saatnya nanti tidak di golongan Islam lagi gitu. Maksudnya saya Islam gitu, tapi ada yang ingin ditanyakan. Ya. Iya, kita sapa dulu Saudara Riko. Saudara Riko. Saudara Riko, selamat malam. Dari sekte mana Saudara Riko? Halo. Moderator saya kemana ya? Oke, Islam bertanya Juma marah. Itu topiknya ya. Kalau Islam bertanya sesama Islam Juma marah. Gitu dong. Saya ini spesial untuk pembibelan. Saya materi saya materi lintas agama. Bukan, kalau mau saya tahu cuma alasannya Islam, itu nggak benar alasannya. Mau bertanya tentang Al-Quran Islam itu sensitif. itu salah kamar, bukan tempatnya di Al-Quran sini. itu memang sensitif. Ya. Di sini tempatnya Kristen bertanya, kecuali Bukan. kalau Kristen yang pura-pura Islam. Lah, Gitu. Kristen sama-sama Kristen bertanya nggak masalah, bahasa Alkitab nggak masalah, terbuka.
Enggak ada Tapi itu. kalau Enggak Islam ada itu, sama Bang. Islam bertanya, jangan coba-coba cuma ya. Saya Enggak nasihat ada itu, kamu. enggak ada. Pendeta mengatakan Aku imani menasihati saja. Anda, jangan Percayai coba-coba saja. sama Islam bertanya. Silakan ya. buka kameranya. Ya. Hitungan kelima kalau enggak Saya diturunkan. ingatkan Anda, 1, jangan coba-coba. Ya. 2, Perlu ingat nih, ini nasihat saya. 3, Al-Quran itu sensitif. 4, 5. Maaf, Anda tidak layak Al-Quran dengan sensitif, saya. cuma jangan coba-coba. Cuk moderator tidur. Oke. Silakan yang non muslim naik. Kita diskusi lintas agama ya. Kalau mau kajian agama itu di tempatnya ustadz-ustadz. Halo, selamat malam, saudaraku pula. Yang non muslim aja yang naik ya. Kasihan yang hadir di bawah itu mau lihat debat lintas agama. Ya silakan Koko minta permintaan. Siapa yang non-muslim? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Bang Juma? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah Nabi khairil. Saya cuma mau ngomong sama Bang Juma aja, mau turun lagi. Terima kasih Bang Juma, syukron. Ya, sama-sama Bang. Kenapa itu Bang? Itu namanya lebay cucok. Gak lucu pun. Halo Bang. Halo. Halo juga. Halo Bang. Halo juga. Halo Bang, apa yang mau tanya ini Bang? Dari agama mana Bang? Kristen Bang. Bisa buka kameranya dulu, silakan. Bisa Bang, tapi Ya, aku sudah. gelap di sini Bang. Buka baju Nggak lagi apa-apa. panas. Enggak apa-apa, enggak masalah. Silakan. Oke, bentar Bang. Siap. Sabar Bang, pakaian dulu. Pakai baju. Iya. Apa? Medan. Horas. Harus Bang. Up. Oke Bang, ntar Bang. Go, naik. Halo Bang, halo Bang. Halo juga. Wih, ganteng sekali. Apa yang mau ditanya-tanya, bro Bang? Ini Bang, terkait dengan pengakuan Paulus yang mengatakan bahwa jika di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, taruhannya sia-sia kematian Kristus. Itu gimana menurut saudara? Itu ada ayatnya Bang untuk memperjelas itu Bang. Galatia 2 Soalnya nomor aku- 21. Iya Bang. Galatia 2 nomor 21. Di Galatia 2 ya, Paulus yang menuliskan surat itu Bang. Iya. Ya Bang. Ntar Bang. Oke. Siap. Yuk. Jadi dari ayat ini apa yang mau Bang? Apa ya Bang? Menurut Paulus, kalau di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, taruhannya sia-sia kematian Yesus. Kalau di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke. Bagaimana? Bisa jelaskan nih Bang?
Silakan. Jadi gini bang, di Galatia 2 ayat 21 Tuhan berbunyi, aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab kiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi gini bang, di Galatia itu kan dia itu di perjanjian baru sesudah Masehi. Jadi si Paulus itu menjelaskan bang, kami juga Kristen percaya akan adanya Taurat. Ya kan bang. Jadi kalau misalnya kita berdosa nggak sesuai dengan hukum Taurat, ya sia-sia gitu loh bang, pengorbanan yang dilakukan gitu. Karena sejarahnya bang, sejatinya kalau misalnya dia Kristen, dia pasti mengikuti hukum Taurat dan hukum Yesus. Ya, mana hukum Taurat yang dilakukan oleh Kristen? Banyak bang. Salah satunya? Di dalam pernikahan bang, di hukum Taurat. Nah di Kristen bang, bahwa tentang pernikahan itu dilarang adanya perceraian, berzina, mencuri. Di dalam apa bang? Di dalam di dalam perjanjian baru pun itu tentang tiada Tuhan. Gimana bang ya aku jelaskan ya? Di dalam perjanjian baru itu ditekankan tentang hukum Taurat. Tetap harus kita mengikutin. Ya jangan mencuri. Itu kan dasar-dasar pokok keagamaan bang. Berarti sia-sia dong kematian Kristus. Ya sia-sia kalau misalnya kita tidak mengikuti apa hukum Taurat itu bang. Tidak begitu bunyinya. Coba dibaca lagi. Galatia 2 nomor aku baca ya bang 21. ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Ya kan bang? Ya. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Jadi gini loh bang, umpamanya kan Taurat itu kan sebagai pondasi utama bang dari zaman perjanjian lama. Berarti kematiannya Yesus itu sia-sia kalau begitu. Kenapa bang bilang sia-sia? Lah, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Iya, kalau ada hukum Taurat, maka sia-sia. Bang, gini, di dalam hukum Taurat itu kan terdapat di perjanjian lama, di Kitab Ulangan kalau nggak salah itu ya. Iya kan bang? Keluaran. Iya, di Keluaran. Jadi di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, Yesus itu datang untuk menyempurnakan bang. Jadi kalau di perjanjian lama hukum dosa itu adalah kematian kan bang? Iya. Di perjanjian lama hukum dosa itu perjanjian. Jadi di Taurat yang dibilang si Paulus itu bang, itu untuk jemaat Galatia. Jemaat itu waktu itu bang, di Galatia itu banyak dosa-dosa gitu loh bang. Jadi ayatnya itu diturunkan ketika sesuai dengan keadaan di sini bang. Itu menurut Paulus, kalau sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Menurut saudara, apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat? ada bang. Kenapa? Nah, ada bang. Berarti matinya Yesus Kristus itu sia-sia. Karena kan semua manusia gini loh bang, ku tanya sama bang, adakah di dunia ini manusia yang tidak mengikuti seluruh yang dibuat hukum Taurat? Artinya manusia tidak ada yang berdosa, ada nggak bang? Paulus berdosa bang dari awal-awalnya. Dia mengatakan dia tidak bercacat. Dia tidak begini bang. Itu sama kayak aku masuk Islam. Aku di apa ya? Kayak mana bang kalau misalnya kita kalau misalnya Kristen lah bang. Kalau Kristen kan baptis. Kalau misalnya Islam dia apa ya bang? Apanya tuh? Kan gini, kalau aku masuk di syahadat lah gitulah bang untuk masuk Islam. Kalau aku masuk Islam, kan aku suci kan bang. Iya, Paulus mengatakan, Paulus sendiri yang mengatakan terkait hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu kata Paulus. Jadi kalau anda bertanya, apakah ada manusia yang tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat? Ya Paulus. Tapi apakah itu bohong? Apakah itu berdusta? Atau itu betul sesuai itu ya? Anda lah yang menilainya. Jadi gini bang, kalau misalnya di dalam itu jangan abang samakan dengan ayat-ayat yang lain. Kita kan dengan bahas Galatia bang, betul nggak bang? Iya,
Paulus mengatakan, jikalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada enggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Apa akibatnya kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Ya sia-sia kematian Kristus. Masa yang seperti itu aja nggak dipahami? Gini loh bang. Jadi gini loh bang. Iya bang. Nah kalau abang bilang kayak itu bang, maksudnya dari ayat ini. Bang ya, deal bang ya. Iya. Nah maksudnya dari ayat ini loh bang, itu menegaskan loh bang, keselamatan dan kebenaran itu tidak bisa diperoleh bang hanya melalui dari hukum Taurat bang. Karena manusia nggak bisa mengikutinya itu loh bang, gitu loh maksudnya. Siapapun manusia di dunia ini bang nggak bakalan bisa mengikuti itu bang. Iya, itu Pak Paulus mengatakan dia tidak bercacat. Kasih dalilnya, bang. Itu di ayatnya. Nah, di dalam Filipi 3, di Filipi 3 itu Yes, Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Itu kata Paulus itu sendiri di dalam Galatia 3. Di Galatia 3 nomor 6 dia katakan begitu. Coba di Galatia 3 ayat 6 itu nggak ada bang. Silakan Anda baca. Di dalam Galatia 3 ayat 6 itu berbunyi, dan karena itu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Gak ada bang tentang Paulus apa tidak ada cacat. Oke, berarti Anda punya Bible di situ. Punya bang. Oke, silakan Anda buka Filipi kitabnya. Ini serius nih. Buka Filipi. Kitab apa? Filipi 3. Filipi 3 nomor 3 ayat 6. Berarti Anda serius mau belajar. Oke. Oke. Di dalam Filipi 3. Jadi gini bang, kita baca Alkitab itu kita tidak berpatokan sama satu ayat aja kan bang. Itu ada silakan Anda baca semuanya. Silakan. Oke. Terserah Anda Jadi, mau baca yang mana. Tapi kan Anda bertanya, adakah dalilnya seperti itu? Oke. Saya tunjukkan Filipi dalilnya. Tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak akan bercacat. Jadi di dalam Filipi itu bang. Jadi bang, dalam Filipi 3 ayat 6 itu kan gitu bang, aku tidak bercacat di dalam hukum Taurat. Oke? Jadi ketika si Artinya Paulus sebelum menjadi rasul, ya kan dia penganiaya bang, betul nggak bang? Tapi dia Anda kan bertanya sama aku, belum ada manusia semua yang ada konteksnya bang. Gini. Anda mengatakan tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Saya bilang ada menurut pengakuan orang tersebut. Paulus. Sekarang Anda melemparkan lagi. Tunggu. Ada nggak pengakuan Paulus? Apa dulu? Ada nggak pengakuan Paulus bahwa dia tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat? Ada nggak? Tunggu bang, aku bisa jelaskan bang. Jadi gini bang. Enggak, saya tanya dulu. Ada nggak pengakuan Paulus bahwa dalam menjalankan hukum Taurat dia tidak bercacat? Ada nggak? Ya. Berarti Anda mengatakan tidak ada. Mana yang betul? Anda atau Paulus? Gini loh bang. Jadi di dalam Filipi 3 ayat 6 itu bang, itu sebenarnya menggambarkan masa lalunya bang. Abang tahu masa lalunya, jadi kita baca Alkitab. Kok jadi masa lalunya? Dia mengaku dalam menjalankan hukum Taurat dia tidak bercacat. Kok Anda pretelin dalil Anda sendiri? Dalam mentaati, Paulus mengatakan, dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Gini loh bang. Kalau kita dalam ini kan kita diskusi bang. Jadi kalau kita mendalami satu ayat itu, udah bang, kita harus baca ayat-ayat itu sebelumnya. ucapan Paulus, kok Anda mau kemana? Ucapan siapa lagi yang Anda mau percaya? Bang, Itu ucapan Paulus. Abang kalau misalnya mau ngasih ayat satu, abang harus baca sebelum-sebelumnya. Pengakuan Paulus, kamu mau cari pengakuan siapa? Di dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat.
Bang, gini loh bang, di Filipi 3 ayat 6 dia ngomong seperti gitu. Abang baca lagi konteks sebelumnya bang. Gitu bang. Jadi dalam Apa sih? Filipi 3 itu menjelaskan bang, itu menjelaskan. Sekarang masalah Anda lupa. jujur, sekarang Anda jujur. Apakah Paulus mengaku tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat? Kalau untuk sesudah bertobat dia enggak. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Anda mengakui bahwa Paulus mengatakan di dalam mentaati hukum Taurat dia tidak cacat, dia tidak bercacat? Anda akui enggak? Itu pengakuan Paulus. Sesudah dia bertobat. Saya tidak mau tahu, dia akui tidak? Sesudah dia bertobat bang. Gimana ceritanya orang ini? Setelah dia bertobat, tunggu. Setelah dia bertobat, dia sudah mentaati hukum Taurat, gitu maksudnya? Sebelum dia bertobat, sesudah dia bertobat bang. Iya. Sesudah dia bertobat, Paulus tidak bercacat lagi dalam menjalankan hukum Taurat. Ya. Oke. Pernah nggak setelah dia bertobat mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat? Bersunat itu kan tradisi bang. Bukan perintah dalam hukum Taurat. Hah? Bang, itu tradisi Yahudi bang. Itu bukan perintah Tuhan. Tradisi loh, bang. Apa? Itu bukan perintah Tuhan. Itu bukan perintah Itu Tuhan. tradisi bang. Itu bukan Yesus perintah untuk, Tuhan. Tunggu bang. Sorry. Kalau tentang bersunat itu bang, itu tradisi Yahudi. Itu Tradisi atau firman Yesus atau datang perjanjian untuk kekal? menyempurnakan perjanjian lama. Sekarang saya tanya, apakah sunat itu perintah Tuhan yang kekal atau bukan? Itu perjanjian lama bang. Sesudah Yesus datang, dia memperbaharui bang. Di mana itu tertulis? Di mana? Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Apa bang? Tuhan memperbarui hukumnya setelah datang Yesus. Tarai bang. Anda ngerti nggak perjanjian kekal? Apa bang? Apakah Anda mengerti perjanjian kekal? Perjanjian kekal. Iya. Sorry bang, saya belum. Nah, perjanjian kekal sunat itu adalah perjanjian kekal Tuhan. Enggak bang, Maka ada yang- ayatnya bang. Perjanjian Ada. kekal kalau abang bilang. Boleh. Ada Kejadian 17 nomor 6 sampai nomor 7 Anda baca. Silakan. Tunggu bang, sorry bang. Kita kan yang tentang sunat tadi yang membahasakan kan. Itu perjanjian jadi- kekal Tuhan. Tunggu bang, aku membacakan dulu bang. Jadi ketika di perjamuan terakhir itu, ya kan bang, di perjamuan terakhir itu di Matius 26 ayat 28, sudah. Yesus menetapkan perjanjian baru saat perjamuan terakhir, di mana ia menggunakan roti dan anggur untuk melambangkan tubuh dan darahnya. Inilah darahku, perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebelum kedatangan Yesus ke bumi ini bang, ke dunia ini, udah hubungan Tuhan dengan manusia itu jauh melalui para rabi. Jadi Yesus itu datang memperbarui bang. Di Jadi itulah dia. mana? Di mana ini doktrin gereja yang kamu dapat itu? Di mana Yesus memperbarui kemudian perjanjian kekal itu di mana? Ada bang, Ini, ya, kita, bang. ini doktrin pembodohan di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Abang kalau nggak tahu bang, abang jangan sok tahu. Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit Itu di dan dalam bumi Matius lenyap. 26 ayat 28 bang. Dengar. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Bang, Yesus datang bikin Taurat. Nah, kalau begitu tidak membatalkan berarti masih bisa dilakukan. Berarti Apanya? masih kekal sampai hari ini. Apanya? Hukum Tauratnya Hukum masih. Taurat. Iya. Bang, hukum Taurat itu bang. Begini loh bang, Yesus itu datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Iya, sudah kalau begitu berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Semua hukum Taurat itu berasal dari mana bang? Enggak, saya tanya berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Setiap apa yang dituliskan oleh Allah itu adalah kebenaran. Berarti sia-sia kematian Yesus. Kematian Yesus yang apa? Iya, Paulus pendiri agama Kristen yang mengatakan itu. Makanya orang Kristen itu tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus itu di perjanjian lama pun udah Ngarang bebas lagi. Di mana? Di mana kematian Kristus di perjanjian lama kitabnya Yahudi? Di mana? Bang,
Tentang perjanjian lama, semua udah kau itu dinubuatkan. korban pembodohan di gereja kamu itu tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Kemudian untuk menebus dosa bunuh manusia, apalagi bunuh Tuhan. Itu pembodohan gereja. Kau itu korban, Dek. Korban pembodohan gerejamu itu kamu itu. Paulus sendiri mengatakan di dalam kitab Anda, Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Setuju nggak Anda itu? Apa bang? Paulus mengatakan sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu konteks yang dia ngomong Konteks seperti lagi, itu. sedikit-sedikit Ada konteks, nggak manusia di sedikit-sedikit dunia ini yang bisa konteks, melakukan sedikit-sedikit hukum Taurat konteks. 100%? Loh, kalau tidak bisa melakukan hukum Taurat 100% kan ada solusinya. Kan ada solusinya. Iya. Iya, makanya mereka percaya Yesus. Bukan, solusinya itu korban hewan. Makanya kau jangan dibodohi sama gerejamu. Perjanjian lama bang. Hei, Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Matius berapa bang abang bilang? Matius 8 nomor 4. Bahkan Paulus pun bertaubat dan melakukan persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Ayo. Makanya jangan cuma rajin ke gereja, gitu, pelajari Bibelmu. No, bang. Bang, Matius 8 ayat 4 yang abang bilang itu lari kali loh bang. Bunyinya bukan begitu. Silakan Anda baca. Silakan coba kau baca. Coba kau baca. Di Matius 8. Baru mau cari. 4. Sabar bang. Sabar bang, Alex. Silakan. Kau diajari berdusta itu di gerejamu. Makanya begitu kau besar, kau dustai anak-anakmu, keturunanmu sampai mereka membusuk di neraka kekal. Apa-apalah bang, yang penting Yesus nggak berzina bang. apa? Bagaimana Anda? Ada nggak larangan kemudian berzina di dalam agamamu? Apa? Zina itu bahasa Quran. Bahasa Quran? Ya, zina tidak ada dalam bahasa kita. Kata zina itu adanya di Al-Quran. La taqrabuz zina. Itu ambil di Al-Quran. Di dalam Taurat pun adanya tentang berzina bang. Coba tunjukkan kepada saya kata zina dalam Taurat. Apa? Tunjukkan kepada saya kalau ada kata zina dalam Taurat. Jangan berzina. Jangan berzina, itu bahasa Indonesia. Taurat itu bahasa Ibrani, koclo. Aku bilang kan abang bilang nggak ada di dalam Taurat kata zina. Taurat mana? Taurat itu mengatakan tentang kata zina itu di mana tertulis? Itu coba, apa hukum Bible. Taurat, Itu Bible peninggalan Belanda yang mencuri kata zina dari Quran. Bisa Belanda bang, kenapa nggak Prancis saya bang? Sekarang kau baca. Belanda, bang. Kitabmu kan dari agamamu itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Kamu nggak sadar? Hah? Siapa yang bawa agamamu ke Nusantara Abang kok jadi ini? lari-lari otak abang bang? Makanya kau pahami kata zina itu. Lari ke Belanda bang, apa hubungan Belanda bang? Kristen itu dibawa oleh Belanda ke Nusantara ini, koclo. Kamu pikir? Iya. Kamu pikir orang Yahudi yang bawa agamamu ke sini? Pedagang Arab. Percaya dong, makanya saya Islam. Makanya saya Islam. Apa salahnya bang? Berarti kamu percaya kepada penjajah Belanda kan? Abang percaya sama pedagang Arab? Saya percaya. Kamu percaya Ya, kepada saya penjajah percaya. Belanda? Terus, Berarti sama-sama kamu percaya Bang. kepada penjajah Belanda? Apa? Kamu percaya kepada penjajah Belanda? Saya bukan percaya sama perjanjian Belanda bang. Abang percaya sama pedagang Arab nggak? Enggak ada hubungannya. Anda kan bertanya apa hubungannya dengan Belanda? Bang. Agamamu itu, Dek, dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Nusantara ini. Agama saya dibawa oleh pedagang Arab. Bedanya Ya, terus yang apa membawa masalahnya, yang membawa Islam adalah pedagang, yang membawa Kristen adalah penjajah. Paham? Bang, sebelum ada keislaman itu bang, Kristen nggak ada duluan bang. Nenekmu kiper. Islam Aduh, itu di Bang. Nusantara abad ke-8, coy.
Penjajah dunia ini, masuk ke coy. Nusantara ini di abad ke-16, coy. Di dunia ini, coy. Ya bukan berbicara dunia, ini berbicara Indonesia, coy. Bukan. Berbicara dunia. Lebih dulu, lebih dulu Islam itu datang daripada Kristen. Bang, di dunia ini bang, jelas Kristen. Di dunia ini lebih duluan Islam daripada Kristen. Kau mau bukti? Kau mau bukti? Boleh. Nah, silakan kau baca Ibrani 5. lama ya. Sekarang kau baca Ibrani 5 nomor 7. Kau baca dulu. Kau baca dulu itu. Ibrani 5 Nomor 7. Satu kali bang, bisa dibilang ya kayaknya. Iya, Bang. pendetamu kusuruh ke sini, Dek. Kalah lah bang nanti bang. Biar ku buat matanya itu melotot. Baca sekarang, kau Kalah baca bang. Ibrani 5 nomor 7. Mana bisa Sabar, pendeta Bang, mengalahkan saya, dia nggak tahu Bible. Nah, silakan kau baca. Abang aja pun lari dari Edis kan. Kata siapa? Edis yang lari ke luar negeri, weh. Bahlul. Edismu itu yang kabur. Ah, silakan kau baca. Edismu itu kabur. Edismu kabur. Ah, aku baca. Aku baca. Nah, aku baca. Selama hidupnya di dunia ini, Ibrani 5 ayat 7 sabar bang. Di baca. dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rapat tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Solehannya. Sekarang pertanyaan saya, soleh itu orang Islam atau orang Kristen? Meow. Orang soleh itu orang Islam atau orang Kristen? Tidak, aku tanya dulu. Dengarkan saya, anak Paul, dengarkan. Yesus itu anak soleh atau bukan, di situ ditulis? Soleh atau Kristen? Masuk lagi lah bang. Garuk kepalamu, garuk. Yesus di situ dikatakan orang soleh. Nah, adakah orang Kristen disebut soleh? Ada? Kalau disebut salah ada. Apa dalilnya bang bilang kalau salah itu Islam? Abang langsung. Dari mana kata soleh itu? Dari mana kata soleh itu? Dari mana? Yesus disebut anak soleh. Yesus disebut orang soleh. Yesus disebut orang soleh. Jangan ku tanya itu dulu. Ku tanya dulu sama kamu. Ada nggak Yesus disebut? Dengar. Ada nggak Yesus disebut anak soleh? Ada. Ada nggak Yesus disebut anak Kristen? Ada nggak? Abang kan bangsa kan di dalam ada yang dituliskan tentang Yesus aja disebut orang soleh, bukan disebut Kristen. Kenapa? Karena lebih dulu Islam daripada Kristen. Kristen itu agama kerajaan Romawi. Mana ayatnya bang? Tadi yang kau baca itu apa? Gak ada dalil loh. Itu tadi Ibrani 5 apa? Bang, di Ibrani 5 itu nggak ada tentang kaitan dengan Muslim bang. Kesalehan soleh itu apa? Orang soleh itu siapa? Orang soleh itu siapa? Kutanya dulu samamu. Orang soleh itu siapa? Kalau disebut orang soleh itu apa? Kalau disebut orang soleh itu apa? Di KBBI itu apa? Kalau disebut soleh itu apa? Apa arti di KBBI? Jangan abang hanya satu. Tanya dulu. Kenapa kau tanya saya? Saya tanya samamu. Karena Yesus disebut orang soleh. Saya tanya samamu. Orang soleh itu Islam atau Kristen? Terus maksud abang ini satu ayat Alkitab ini itu kan ditunjukkan untuk jemaat kan di Ibrani. Untuk Yesus itu. Ibrani 5 nomor 7 itu Yesus. Alkitab itu ditunjukkan kepada jemaat. Kau sebut lagi kata Alkitab. Alkitab itu sebutan apa? Kutanya dulu. Alkitab yang kau sebut itu nama kitabnya umat Islam, bukan nama kitabnya orang Kristen. Semua lah bang klarifikasi apa yang memang abang tanya begitu deh. Makanya agamamu itu agama perampas. Agamamu itu suka merampas punya orang. Namanya juga agama penjajah. Namanya juga agama penjajah deh. Garuk kepala garuk sampai bawah. Nggak ada ayat, nggak ada apa bang? Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut. Dengar dulu. Yesus disebut orang soleh. Sekarang kau tunjukkan kepada saya Yesus disebut orang Kristiani. Satu ayat, satu bahasa abang langsung abang bilang. Iya, saya minta satu bahasa juga Yesus disebut Kristiani di mana? Ayo. Iya, bang. Satu ayat, satu bahasa bang. Iya, saya minta satu kata aja, satu kata Yesus disebut Kristiani, ada nggak? Ku tanya samamu.
Di mana Yesus pernah disebut Kristiani? Ada nggak? Nggak ada. Di mana Yesus disebut sebagai orang Muslim, orang soleh? Itu di datamu. Ibrani 5 nomor 7. Yesus disebut sebagai orang Muslim, orang soleh. Ada nggak Yesus disebut orang Kristen? Ada. Yang disebut Kristen itu Paulus. Semua bang bahasakan bang. Abang nggak apa bang? Nggak ada Kutanya dulu konteksnya. samamu. Oke, kutanya dulu samamu. Kitabmu itu aslinya bahasa apa? Aslinya? Banyak bang, Aramaik. Mana ada? Itu kitabnya Yahudi, Aramaik. Hei, kalau Aramaik itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi, Aramaik itu, Dek. Ini loh bang. Abang jangan satu bahasa loh bang, satu kosa. Ikut tanya dulu, kuulang lagi. Asli dari bahasa kitabmu itu bahasa apa? Kalau misalnya dia itu bahasa Yahudi, apa salahnya? Itu kitabnya Yahudi, yang saya tanya kitabmu Karisteng. Karisteng yang kutanya. Karisteng. Yang kutanya Karisteng. Bukan Ada bahasa Yahudi. Kristen. Ada bahasa Kristen. Saya tanya kitabnya orang Karisteng itu bahasa apa aslinya? Yahudi. Ikut kitabnya Yahudi, beda lah. Yahudi dan Kristen beda. Itu kan Dek. Yahudi bangsa bang, itu kan bangsa dan bahasa. Yang saya tidak tanya bangsa, yang saya tanya kitabnya orang Karisteng. Karisteng, kau tahu Karisteng pemakan babi. Jadi pakai bahasa Kristen. Kayak mana cara coba bahasa Kristen? Nah, makanya saya tanya, kitabmu orang Kristen pemakan babi itu pertama kali kitabnya bahasa apa? Kalau kayak gitu bang, udah bahasa Arab bang. Abang percaya bahasa Arab? Udah di bahasa Arab. Yang saya Gini loh, tanya, Bang. Jangan agamamu. Gini loh bang, abang jangan konteksnya bang karena dia bahasa agamamu Yahudi itu, bang. Abang bilang kitab agamamu Yahudi itu, semua bang. jangan Kayak kau bawa Malaysia, Yahudi, bang, agamamu bukan Yahudi. Agamamu bukan Yahudi, Dek. Jangan kau bikin malu gereja. Abang pun bukan orang Arab bang. Kayak gitu kayak mana bang? Siapa yang mengatakan saya orang Arab? Ya kan nggak masuk akal bang. Jangan hanya perkara bahasa bang. Abang bilang. Nggak bisa dong, nggak boleh. Jangan berarti kau emang nggak pakai boleh lah bahasa Arab. Jangan kau pakai karakter Paulus di sini. Agamamu itu kuajarin ya, kuajarin. Agama Yahudi itu kitabnya berbahasa Ibrani dan Aramaik. Agama Kristen itu kitabnya berbahasa Yunani. Terus apa Paham sampai masalahnya sini? bang? Nah, sekarang masalahnya adalah tolong kau tunjukkan istilah Yunani sebutan Alkitab. Ada enggak? Aduh bang. Aduh bang. Gini loh bang. Kau sebutkan, dengar. Kau sebutkan kata Alkitab, kau sebutkan kata zina, kau sebutkan kata Injil, kau sebutkan kata iman, Roh Kudus, kemudian soleh, kau sebutkan kata malaikat, kau sebutkan kata nabi, kau sebutkan kata apa? Kata bohong, Allah. kata apa? Semua bilangnya. Semua dalam Bibelmu itu hampir mencuri dari Al-Quran, paham? Gimana ceritanya? Kamu kan sudah tahu. Jauh Kitabmu itu sebelum bahasa ada Yunani. Al-Quran bang, Bibel sudah ada bang. Nenekmu kiper, Bibel itu kan kitabmu surat-surat, Bang. ada sebelum Al-Quran itu ada di abad ke-7. Kamu kitabmu abad keberapa? Bang, Alkitab itu berisi surat-surat bang, yang Nenekmu ditulis-tulis. kiper, yang saya tanya bukan itu, bukan surat-surat kepompong yang saya tanya. Saya tanya surat kitabmu itu tahun abad berapa? Bang, ayat duluan diturunkan bang sebelum jauh datang apa bang? Al-Quran. Al-Quran abad ke-7, surat-surat kepompong abad keberapa? Ada bang. Bang, jauh sebelum kelahiran Muhammad bang, Paulus sudah ada bang. Paulus itu suratnya bahasa apa, Dek? Aduh, bang, Alkitab itu berisi dari surat-surat bang. Itu kata Alkitab lagi kau sebut. Kau ambil kata Alkitab itu dari mana, Dek? Apa? Kata Alkitab itu kau curi dari mana? Apa yang? Curi Kata kata Alkitab itu kau curi dari mana? Itu kan Alkitab bang. Iya, Alkitab itu kau curi. Kata Alkitab itu kau curi dari mana? Kayak mana kata Alkitabnya? Garuk kepalamu dulu, garuk kepalamu. Gitu. Dulu bang, minum dulu teh manis. Garuk dulu. Aku sakit kali. Abang aneh-aneh aja pertanyaan abang. Hal-hal yang nggak Aneh perlu dong. Makanya, Dek, kau harus sadar bahwa agamamu itu agama yang dititipkan penjajah dengan karakter merampas punya juga lah orang. bang, daripada aku kawin aja bang. Iya.
Iya, kalau kau mau tetap jadi Kristen, kau kawin sama laki-laki di gereja. Biar kau nggak pusing. Nah, Bu Abang. Di agamamu itu boleh, di agamamu itu boleh. Tidaknya nggak kawin sama Boleh di anak agamamu. kecil aku, Bang. Boleh di agamamu. Kau baca dalil pembolehannya nikah sesama jenis di kitabmu. Galatia 3, Galatia 2, nomor 20. Sweet. Abang udah lari, Bang. Apa ngomong aja? Kan kamu nyindir tadi, tapi ternyata sindiranmu itu kena Abang di kan tadi kamu. ngejek kan, Bang. Saya tidak mengejek, saya fakta. Saya berbicara real. Aku nggak ada ngejek. Saya bicara real. Saya berbicara real, saya bicara fakta. Kata Alkitab itu adalah hasil curian. Jangan, gini loh, Kata aku maksud Alkitab jangan itu, abang tanya semua kata hal-hal Alkitab yang nggak itu perlu hasil dipertanyakan, curian abang tanya. dari Al-Quran. Oke? Abang Kata di situ Injil ada. hasil curian dari Al-Quran. Kata Saleh Abang curian ngomong. dari Al-Quran. Semua kata-kata yang prinsip dalam Al-Quran dicuri masuk ke dalam Bibelmu yang dibawa oleh penjajah Masuk Belanda itu. angin, Paham? masuk angin, asal klaim aja, Bang. Aduh. Memang kau dapat nenekmu ini malam. Kau Apa ketemu dalilnya? dengan nenekmu. Makanya Apa jangan dalil? Kita ngomong jangan sesuai kamu fakta. hanya modal. Kita ngomong sesuai Jangan fakta, Bang. kamu hanya modal percaya doang. Begitu kau ketemu dengan orang yang paham Bibel, kau nangis. Mana dasarnya yang bilang? Fakta apa? Tadi saya mengatakan samamu di dalam Ibrani 5 Jauh nomor sebelum 7 ada Yesus disebut Al-Quran, Bang. Kitab Bible itu udah ada, Bang. Apa? Dan Bible, kalian aja percaya Bible. kan dengan Bible. Bible lebih dulu ada daripada Al-Quran. Betul. Bible lebih dulu. Itu kan bahasa apa, Bang, Bible? Nah, Bible itu bahasa Inggris, berasal dari kata biblika dalam bahasa Kalian apa Yunani. percaya, Bang? Kalian aja percaya, Bang. Apa? Saya Kenapa percaya. kalian percaya sama Bible? Kok saya percaya? Siapa bilang saya percaya? Surat kabar dari barat itu siapa bilang saya percaya? Hah? Siapa bilang saya percaya kepada surat kabar yang dibawa penjajah Belanda? Apakah kalian Kata tidak siapa? percaya dengan Injil, Bang? Injil itu Injil lagi kau bawa. Injil itu kitabnya Nabi Isa. Di dalam kitabmu itu dalam bahasa Yunani tidak ada kata Injil. Weh, malu. Inilah kalau anak-anak diajarkan Kalau mau merampas abang hak bilang orang kayak lain gitu, dari Bang. kecil Di begini. dalam Alkitab, Bang, Kata udah Injil itu hanya ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Bible yang asli kata Injil. Paham kau, Aduh, Dek? Bang, abang ngomong nggak ada fakta. Paham kau, Dek? Mana faktanya Bang ngomong? Paham kau? Hah? Kau tunjukkan dalam bahasa Yunani asli kitabmu ada nggak kata Injil di dalam? Saya mengatakan di dalam kitabmu yang asli tidak ada kata Injil. Mana klimannya? Mana buktikan kitabmu yang bahasa Yunani mana Abang tunjukkan? yang nanya ke aku, Bang. Iya kan? Mana bahasa Yunaninya kitabmu? Abang Tunjukkan. nanya ke Ada aku, nggak kata Bang. Injil di Abang situ? ngasih statement ke aku, Bang. Tidak ada. Dalam Ya, kitabmu mana bahasa buktinya, Yunani Bang? itu tidak ada kata Injil. Hah? Mana Apa kamu? buktinya? Kasih aku statement, Tidak Bang. bisa Kalau misalnya- dibuktikan karena tidak ada lagi aslinya kitabmu, cuma terjemah. Berarti abang ngomong Terjemahannya itu. jualan, Bang. Tidak bisa dong. Terbukti dalam Ya, ada bahasa dasarnya. Yunani. Nggak ada dasarnya gimana? Tidak ada bahasa Injil di dalam bahasa Yunani. Garu lagi, garu sampai botak kepalamu kayak Paulus. Abang ngomong apa, Bu? Apa? Nggak ada Saya dasar. ngomong kata Injil itu dirampok dari Quran. Masuk ke Bible. Tidak ada kata Injil di dalam Bible asli, nggak ada. Kata Alkitab itu dirampok masuk ke dalam Bible. Tidak ada di kata dalam Alkitab di dalam bahasa Alkitab asli. tentang Injil. Kau sebut kata Alkitab aja itu saya mau muntah dengarkan. Alkitab bahasa apa, Bang? Tidak Alkitab bahasa apa? cocok. Alkitab bahasa apa, Bang? Tidak cocok surat kabar dari Yunani itu disebut Alkitab, nggak cocok. Bang Kodok Juma, Alkitab itu bahasa apa? Alkitab itu bahasa Arab tuh, Yul. Arab. Iya. Oke lah, Bang. Oke lah. Terserah lah. Makanya jangan kelamaan di gereja. Di gereja itu kau cuma Banyak. dibohongi, ditipu. Kau tidak ada Banyak ilmu minum. sama sekali. Kamu hanya dibohongi di Banyak situ. minum anggur orang tua, Dibohongi, Bang. dibodohi. Habis itu kau dipungut perpuluhan. Tuh, banyak apa? Banyak minum teh manis, Bang. Sakit. Makanya jangan jadi oten. Enggak, Bang. Anda terlalu Maksudku, jauh. Abang banyak cakapnya. Alkitab bahasa Loh, memang. Arab. Banyak apa, Bang? Alkitab Banyak- itu bahasa Arab. Lu pikir bahasa Indonesia Alkitab itu? Hah? Aduh, Bang. Nabi Isa yang diberi Alkitab.
Nabi Muhammad yang diberi Alkitab, bukan Paulus, bukan Sejak Lukas, kapan, Bang? bukan Di dalam Markus. Alkitab aja pun udah dibuatkannya Bang tentang nabi-nabi palsu Bang. Kalau dikasih tahu Nah. pun ku buka Bang. Sekarang mari kita bahas nabi palsu. Silakan. Apa Bang? Silakan kita bahas nabi palsu. Kamu ngambil Oke. data dari mana? Oke. Kuatkan peganganmu, jangan kau pingsan. Kuatkan peganganmu, jangan kau pingsan, jangan kau stres, jangan pula besok kau lempar batu pendetamu karena dia salah ngajar. Saya memulai atau Anda yang memulai? Aku ngasih beberapa ayat ya Bang ya. Ya, silakan. Bentar ya Bang ya. Ya, namanya debat biasanya itu. Yes. Oke Bang, di dalam Matius 7 ayat 15. Oke, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tunggu, itu masih satu Bang. Itu aja dulu, Oke. satu aja dulu. Bang. Aku gini loh Bang, aku ngasihkan ayat ke Abang. Oke lah, Abang bantah-bantah lah. Udah, di dalam Oke, Alkitab satu juga. aja dulu, biar saya bantu yang ini. Saya bantah Matius 7 tadi, boleh? Apa Bang? Saya Coba, bantah Matius Bang. 7. Oke. Oke ya. Nah, sekarang begini. Di dalam Matius 7 nomor 15 itu dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Hah? Kamu di situ siapa? Jemaat manusia. Kok kita? Ini tanda-tanda kau itu pengikut nabi palsu. Kok kita? Yesus berbicara kepada siapa di situ? Ayo, kau jujur. Jujur. Iya, Jujur. Abang asal ngomong aja loh Bang. Itu ayatnya itu untuk ditunjukkan kepada jemaat-jemaat Kristus Bang. Kristus nenekmu kiper. Itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi, tuyul. Itu ucapan Yesus. Masuk angin, asal ngomong aja. Ya masuk angin, kau masuk angin. Kau yang masuk angin. Itu ucapan Yesus. Dengar. Itu ucapan Yesus untuk orang Yahudi, muridnya. Nah sekarang ada di dalam Gimana Alkitab, sih? sebarkanlah apa yang telah kuperintahkan kepada aja loh Bang. Abang kamu dudukkan persoalan itu dulu. Dudukkan persoalan itu dulu. Kau jujur sama saya. Yesus ketika mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Di situ Yesus sedang berbicara kepada Yahudi atau kepada Kristen? Hah? Ayo, kau jujur. Saya tidak tanya. Yang saya tanya, apakah kepada Yahudi atau kepada Kristen? kepada muridnya. Saya tidak tanya itu. Pertanyaan saya, apakah kepada Yahudi atau kepada Kristen? Kenapa Bang bawa ke Yahudi? Itu kan Yesus berbicara di Israel Bang. Nah, berarti dia berbicara kepada orang Yahudi atau berbicara kepada orang Kristen? Sebarkanlah segala apa yang kuperkatakan kepada. Saya tidak sedang. Kita sedang membahas nabi palsu, tuyul. Tunggu dulu Bang. Udah. Tunggu Bang. Bukan aku bilang kalau kita bahas Alkitab itu jangan satu ayat aja yang ku Bang bahasakan. Kamu yang membawa data Matius 7 nomor 15. Kamu yang membawa data Matius 7:15. Kenapa kau salto ke Matius 28? Aku bilang sama tuyul. Bang. Kalau kita ngomong di sini aja kau tidak jujur sama saya. Yesus Bang. ketika berbicara waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ orang Yahudi atau orang Kristen? Tunggu dulu Bang, aku ngomong sama Abang satu ayat. Kan ku bilang sama Abang, satu ayat itu jangan langsung serang. Ada itu kaitan-kaitannya biar ku jelaskan sama Abang. Saya sedang bertanya samamu. Yesus ketika berbicara, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ orang Yahudi atau orang Roma? Kau dari tadi kerjanya garuk kepala.